Baik, perkenalkan nama saya Libra Yunisya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Teman-teman silahkan buka halaman 114 sampai 117. Baik, langsung saja. Ada beberapa yang mempengaruhi prakelahiran. Yang pertama, obat-obatan, yang kedua, rokok, dan yang ketiga, alkohol. Oke, obat-obatan juga dapat mempengaruhi kehamilan. Untuk itu, ibu-ibu hamil tidak meminum sembarang obat karena juga akan mempengaruhi janin yang ada di dalam perut ibu. Misalnya, obat-obatan antibiotik. Obat ini juga tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan karena bisa mengakibatkan gangguan pada tumbuh kembang janin. Merokok. Yang kedua itu adalah merokok. Merokok saat hamil juga dapat mempengaruhi perkembangan prakelahiran karena memiliki risiko terkena paparan ribuan bahan kimia beracun. Nah, merokok saat hamil dapat memicu komplikasi maksudnya, yaitu mulai dari kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, hingga gangguan kesehatan lainnya. Asap rokok dapat menghambat aliran oksigen dan asupan nutrisi kepada bayi di dalam kandungan. Yang ketiga, itu adalah meminum alkohol. Meminum alkohol juga dapat merusak janin atau anak yang ada di dalam kandungan sang ibu. Meminum alkohol terlalu berlebihan dapat membuat kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada bayi. Menurut Hans Hutchings dan Pfeiffer, bayi yang ibunya kecanduan heroin memperlihatkan beberapa kesulitan berperilaku. Oke, seperti yang diketahui, jika seorang ibu telah tercandu heroin, akan mempengaruhi prakelahiran, terutama ketika anak sudah lahir. Banyak sekali gejala yang akan diperlihatkan si kecil, misalnya tubuhnya akan gemetar, sakit, dan tangis yang tak normal. Oke, lanjut. Bahaya lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik yang benar. Terdapat beberapa bahaya lingkungan bagi masa prakelahiran, seperti radiasi, zat-zat kimia, dan risiko lain dalam dunia industri. Oke, radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel, atau gelombang radiasi lain. Juga dapat mempengaruhi prakelahiran, seperti radiasi dapat menyebabkan mutasi gen, perubahan yang tiba-tiba tetapi permanen di dalam pembawa gen. Yang kedua adalah zat-zat kimia. Zat-zat kimia dikenal sebagai zat murni, adalah suatu bentuk materi komposisi dan sifat karakteristik konstan. Zat-zat kimia ini juga dapat mempengaruhi prakelahiran. Paparan zat kimia berlebihan di dalam tubuh seorang ibu hamil memang tidak berpotensi langsung pada kesehatan janin. Namun, zat toksin yang mengendap di dalam tubuh menyebabkan risiko buruk pada janin, misalnya seperti cacat lahir dan kelahiran prematur. Lanjut, tokoplasmosis adalah suatu infeksi ringan yang menyebabkan gejala flu ringan atau suatu penyakit yang tidak jelas pada orang dewasa. Nah, inilah alasan kenapa ibu-ibu hamil harus diminta berhati-hati jika memiliki peliharaan kucing atau konsumsi daging yang belum matang, karena bahaya tokoplasmosis tak hanya mengintai ibu hamil, namun juga janin dalam kandungan. Infeksi tokoplasmosis pada awal kehamilan dapat meningkatkan risiko seperti keguguran, bayi lahir mati, atau bayi lahir cacat. Baik, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.